Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rosma di Ngopi, Ngobrol Pintar. Di episode sebelumnya, Wargi Tasik kita sudah berbicara waktu itu kalau tidak salah bersama Kang Sandi. Kang Sandi sebagai pembina Cakrawulung. Hari ini kita juga masih bertemu lagi nih dengan Kang Sandi nih, Wargi Tasik. Nah, pada pembahasan kali ini masih ada korelasinya dengan pembahasan sebelumnya, hanya saja mungkin akan ada sedikit perbedaan gitu. Perbedaannya apa? Tentunya kita akan langsung saja nanti ngobrol bersama ketiga narasumber yang hari ini sudah hadir. Di samping kiri saya ada, selamat datang dulu ya dari saya, selamat datang Abah Toto nih sebagai guru besar dari Padepokan Tajiwulung. Ada Kang Sandi, ada Ibu Rika yang kerap disapa Bunda ya? Iya, kerap disapa Bunda gitu di Padepokan Tajiwulung. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan berbicara terlebih dahulu bersama Abah Toto selaku guru besar Padepokan Tajiwulung. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlihat ya kesehatannya nih dari senyumnya, Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan memberikan berkah untuk kita semua. Amin. Nah, berbicara soal di episode sebelumnya nih, Mbah, kita pernah berbicara dengan Kang Sandi ya, Kang? Yeah. Terkait Cakrawulung. Kalau sekarang kita akan berbicara mengenai Padepokan Tajiwulung. Mungkin sebagian dari para wargi Tasikmalaya juga masih kurang tahu gitu, atau belum tahu sebagian. Nah, boleh mungkin dari Abah ini menjelaskan apa sih Tajiwulung, Padepokan Tajiwulung ini apa gitu, Bah? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Tajiwulung. Padepokan Tajiwulung itu padepokan pencaksilat untuk membina kerohanian, istilah kesehatan lah. Gitu. Nah, Padepokan Tajiwulung itu dibawa dari nama seorang Prabu, yaitu Raja Galunggung yang bernama Prabu Tajiwulung. Nah, awal mula padepokan berdiri tahun 2009, 2010, 2011 baru dilegalitaskan. Jadi Tajiwulung itu istilahnya identis dengan silat senjata, yang terutama itu tombak, ciri khasnya tombak. Nah, Tajiwulung taji itu senjata atau orang Sunda bilang siihnya, siih. Nah, sedang wulung itu kan hitam kebiruan, jadi istilahnya senjata anu hideung, hideung kabibiruan gitu. Nah, jadi mulana Tajiwulung teh dibuka dilegalitaskan tahun 2011 dan penggerakannya cuma latihan jadwal setiap malam Selasa sama malam Jumat gitu, malam Jumat. Dan pendiri Tajiwulung itu salah satunya dari pembina dulu ya, pembina dari Haji Apip dari kabupaten yang sekarang menjabat jadi Dewan Provinsi, dari P3. Terus pembinaannya sekarang wakil Haji Apip ya, pembinaan pertama itu Asandi. Oh, Asandi. Asandi. Kedua Pak Tony. Pak Hartoni. Ya, Pak Hartoni. Terus Kiai Bagus Bram dari Jogja. Jogja. Nah, itu terus mulai ke pendiri, yaitu salah satunya saya sendiri, terus Ari Wijaya yang sekarang jadi dari kepolisian ya, dari patroli Tasikmalaya, dari Dalmas. Ketiga yaitu Caca dari Tajiwulung sama. Nah, baru di Rempugan mendirikan Sentra Padepokan Tajiwulung. Alhamdulillah sekarang sudah dilegalitaskan. Sekarang udah berjalan, udah beberapa cabang gitu. Oh, berarti tidak hanya di Kota Tasik saja. Jadi Tajiwulung itu permulaan berdirinya Tajiwulung itu emang dari Kalpanungga, Ciamis, Tasik baru ke Sukabumi.
Sukabumi, Lampung, Palembang, Cirebon, Majalengka, Sancang. Udah cukup Jadi banyak ini. udah buka itu 24 kabupaten. Mantap. Gitu. Ya, alhamdulillah sekarang berdiri di Tasikmalaya, sekarang di Mancagar, sekarang dalam binaan Asandi. Insya Allah. Gitu. Alhamdulillah nih ada Asandi sekarang gitu. Nah itu asal mula di Tajulung gitu. Iya, Nah, sama itu. Tajulung gitu ya. Berarti dari tahun 2009 tadi ya? Iya. 2009. Berarti sudah belasan tahun berarti Kang? Iya. Ya, awal mulanya dari Padepokan Inti Sukmaraga. Mendirikan Padepokan Inti Sukmaraga. Tahun 2009 dirubah jadi Tajulung. Ya, gitu. Berarti ini ya cukup bukan cukup lagi, ini sangat menarik gitu untuk kita dengar. Kalau di episode sebelumnya itu baru gitu ya berdirinya apa namanya Cakrawulung. Kalau ini Tajulung karena memang masih satu rumpun ya Kang, masih satu rumpun, masih bisa dibilang ini lebih dulu berarti Tajulung gitu. Nah kemudian Akang sendiri berarti Abah ya. Abah sendiri sebagai guru besar, berarti dari sejak berdiri atau memang ketika ditempatkan di sini saja gitu? Sejak berdiri, asal mula Tajulung itu mungkin dari saya dulu gitu. Masya Allah. Gitu. Pantesan ya warga Tasikmalaya, saya duduk di sebelah sini tuh beda gitu ya hawanya tuh, rasanya tuh beda gitu. Karena memang dengan sosok beliau sebagai ini juga gitu, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Amin. Nah lanjut mungkin di sebelahnya Abah Toto ini ada Kang Sandi. Kayaknya warga Tasik juga nggak asing nih sama Kang Sandi karena sudah pernah mendengarkan ya di episode sebelumnya. Di episode sebelumnya sebagai pembina Cakrawulung, sekarang sebagai salah satu pembina dari Tajulung Galunggung. Tajulung Galunggung. Ingin bertanya Kang nih soal kegiatan. Ya. Karena tadi pernah disinggung juga sama Abah gitu kalau Tajulung ini kan pencak silat nih, Betul. pencak silat. Nah, secara kegiatannya itu seperti apa aja sih Kang dalam di Tajulung ini? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Padepokan Tajulung Galunggung, kalau berdasarkan sejarah tadi sudah dijelaskan oleh guru besar dari Padepokan Tajulung Galunggung, yang di sini Abah Toto. Nah, kalau untuk kegiatan aktivitasnya samalah. Kita ingin menjaga dan memelihara olahraga tradisional. Salah satunya kan pencak silat. Nah, di sini memang kegiatan pelatihannya itu tadi sudah dijelaskan jadwalnya setiap malam Selasa dan malam Jumat. Kenapa kegiatannya malam? Karena banyak memang anggota dari Padepokan Tajulung Galunggung anak-anak yang masih bersekolah. Jadi memang kegiatannya pun tidak sampai ke larut malam gitu. Di sini supaya lebih enak makanya kegiatannya malam. Seperti kalau sejarahnya itu pesantren terdahulu itu selain kegiatan keagamaan di situ juga belajarkanlah pencak silat. Kalau sejarah dari dulu pesantren ya disebutnya seperti itu. Gitu. Makanya banyak anak-anak selesai mengaji di sini latihan silat. Nah, Berarti tidak hanya fokus satu gitu ya? Tidak hanya fokus satu, ada kegiatan mengaji juga di sini. Nah, berarti bukan kegiatan Tajulung ini bisa dikatakan tidak berbeda jauh dengan Pagar Nusa mungkin ya? Ya. Ya, hampir sama seperti itulah. Hampir sama. Cuma beda wadahnya saja, namanya beda. Ya. Nama ya. Jadi salah satu pembina Tajulung itu yaitu Bagus Bram itu kan. Iya. Itu salah satu pendiri Pagar Nusa. Oh itu. Ya. Itu nasional. Ya. Nasional. Nah, untuk kegiatan tadi kan dilaksanakan rutinan juga ya di Tajulung ini. Satu minggu teh berapa tadi tuh Pak? Dua kali. Malam Selasa dan malam Jumat. Kalau maksimal jam latihan itu berapa jam kira-kira? Ya kalau efektif sih 2 jam lah, 2 jam udah selesai latihannya. Karena kita juga mengatur waktu ya, kalau terlalu larut malam kasihan anak-anak besok sekolah kan gitu. Iya. Untuk pelatihnya sendiri berarti memang khusus disediakan gitu dari Tajulung? Ya, kalau untuk khusus pelatih memang itu adalah penunjukan dari Abah Toto sebagai guru besar di sini. Langsung oleh Ya. Abah Toto. Insya Allah. Ini menarik sekali gitu ya. Selain memang menjadi edukasi untuk kita semua, apalagi masih berbicara soal olahraga gitu yang memang tidak akan lepas juga nanti kalau berbicara generasi itu bisa menjadi prestasi gitu ya. Betul. Bisa menjadi prestasi untuk anak-anak gitu ke depannya. Apalagi kita juga sebagai
orang tua menyiapkan generasi muda penerus bangsa yang memang kompeten gitu ya dalam bidang-bidangnya. Salah satunya pencak silat. Itu juga di Indonesia ya kancah nasional tidak asing gitu ya kalau berbicara soal pencak silat gitu. Nah, itu mungkin dari Kang Sandi. Nih, di sini ada satu perempuan yang menemani saya, ada Bunda Rika, gitu kan. Nah, saya ingin bertanya karena di sini Bunda Rika perempuan di antara Kang Sandi dan Abah Toto ini, apakah memang Bun ada pembagian khusus gitu laki-laki dan perempuan sehingga Bunda itu bisa hadir di tengah-tengah kita semua gitu? Boleh disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Janapati sebenarnya ya di Tajiwulung, sebenarnya Janapati itu Sri Kandinya dari Tajiwulung. Perempuannya. Perempuannya. Kita mulai aktif tuh tahun 2019 ya, Bah. Jadi tidak dari awal gitu kan. Dari awal emang semuanya latihan blok semua gitu kan, bareng-bareng. Nah, mulai 2019 Abah mungkin punya rencana bukan dipisah, jadi kita lebih supaya kita lebih berkembang gitu kan, lebih ke pemberdayaan perempuan. Tapi sejauh ini kegiatan kita masih di pertama kerohanian, yang kedua kita latihan fisik juga, yang ketiga kita bersosialisasi juga kan, misalkan kita mengadakan kegiatan pertama santunan gitu kan, buka bersama di silaturahmi lah misalkan antar padepokan atau apa, kan kalau istilahnya kalau padepokan sendiri, padepokan Tajiwulung sendiri kan itu umum gitu kan, kalau ini kan Sri Kandinya yang bergerak gitu. Mantap ya. Ada juga latihan, jadi terpisah, emang terpisah dari Tajiwulung inti sama Janapati emang. Wirayuda juga kan ada, jadi kalau laki-laki itu masuknya ke Wirayuda, kalau perempuan itu pemberdayaan perempuan ya ke Janapati. Iya. Tapi kalau secara teknis ketika berkegiatan, apakah ada perbedaan? Apa hanya yang berbedanya itu ruang khususnya saja gitu? Oh tidak. Enggak bareng. Tidak. Oh bareng. Ya bareng. Hanya secara nama saja mungkin. Iya. Oh iya. Ini menarik kayak gitu. Saya kira tuh laki-laki perempuan gitu. Di ini gitu kan di satu misalnya ternyata ada perbedaan nama juga gitu. Tapi dari sini ini jadi benang merah juga bahwa kesetaraan gender itu ada gitu ya, Bun. Supaya kita lebih apa gitu kan. lebih berkembang. Nah, betul, gitu lebih berkembang, gitu. Lebih bisa berekspresi juga gitu kan. Nah, menarik. Bisa berekspresi. Bunda sebagai perempuan nih. Tentunya sudah menikah ya Bun ya, sudah punya anak juga gitu. Nah, support dari suami, dukungan dari suami, apalagi sebagai ketua, leader gitu ya, pemimpin dalam di Janapati ini, itu gimana? Maaf sayangku lebih ke anak-anak mungkin ya. Kalau anak-anak, alhamdulillah sih semuanya mendukung gitu kan, mendukung, yang penting kegiatannya positif dan tidak maksudnya bukan melenceng, maksudnya tidak mengarahkan ke sesuatu yang tidak gitu. Baik-baik saja sih anak-anak. Ya. Tetap ya, siapa yang tidak akan mendukung ibunya jadi sosok perempuan yang hebat ya. Itu bisa bela diri tuh keren gitu. Saya nggak bisa. Ini Bunda nanti mau tutor aja ke Bunda aja. Kalau ini Bun, ada berapa perempuan nih yang udah gabung di Janapati? Kalau yang aktif sekarang, dulu pertama masuk ada sekitar 25, tapi sekarang udah ini jadi yang aktif gitu kan, yang anggota tetap ada 20 lebih gitu kan, tapi yang aktif ada 10 15 ya. Iya. Kisaran usia berapa tahun Bun? Kita tidak berbatas usia gitu kan. Dari 25 sampai Bunda sendiri 47 loh Neng. Oh Bunda 47? Iya, Bunda sendiri 47. Ini cover tuh menipu ya? Saya kira tuh Bunda tuh bukan 47 gitu. Bunda sendiri 47, jadi nggak ada batasan umur, kecuali kalau kita latihan, nah baru kita khusus yang umur segini mungkin latihan fisiknya seperti ini, yang seperti Bunda seperti ini gitu nih. Ya.
kalau pelatihnya nih karena perempuan, Iya. berarti sama abah juga. Sama abah juga. Sama abah juga. Nanti abah yang misalkan ada lagi abah yang koordinasikan lagi gitu kan. Abah yang ngomong lagi. Ya. Sangat menginspirasi nih. Selain ini jadi juga pembahasan tentang kebermanfaatan di bidang olahraga. Jadi edukasi juga gitu untuk kita sebagai perempuan ternyata memang bisa juga gitu kan. Seperti Bunda kan bergabung di Janapati, apalagi sebagai leader gitu kan, sebagai ketuanya. Buat Janapati mungkin anggota banyak sih. Ya. Jadi seluruh anggota Taji Wulung, jadi istri-istrinya anggota Taji Wulung tuh masuk Janapati Masuk semua. Janapati ya. Oh, Gitu. ya, suaminya di Taji Wulung, Di Taji Wulung, istrinya di masuk di Janapati semua. Iya. Dia daftaran semua. Jadi yang tadi Bunda paparkan itu hanya yang Yang aktif. aktif. ikut latihan, ikut kegiatan gitu seperti itu. Nah. Kalau suaminya ikutan di Taji Wulung, berarti kayaknya nggak apa-apa ya kalau istrinya pasti ikutan gitu. Tapi kita juga tidak memaksa lah. Kita juga tidak memaksa. Kalau mau ikut kegiatan, ayo gitu kan, silakan. Tapi kan udah termasuk di Janapati gitu nih. Keren sih ya. Iya. Romantismenya terasa, apalagi tadi abah yang bilang kalau suaminya di Taji Wulung, kalau istrinya di Janapati. Gitu. Iya. Dua-duanya ikut ambil peran gitu kan, dua-duanya ikut terjun gitu, dua-duanya ikut olahraga. Gitu. Nah dari sini Rosma juga ingin bertanya nih terkait kebermanfaatannya dulu dari perempuan dulu, nggak apa-apa ya, Bah? Dari perempuan, dari first girl dulu gitu kan, dari girl dulu. Nah, dari perempuan dulu, yang Bunda rasa manfaat dari mengikuti kegiatan di Janapati itu ada nggak sih, Bu, sebagai sosok perempuan gitu? Banyak sayangku, banyak. Kita dituntut apa ya istilahnya, lebih kuat dalam artian mungkin terutama Bunda sendiri kan, Bunda single parent gitu kan. Jadi lebih bisa lebih bisa menguatkan diri, lebih bisa Jaga diri. Nah, jaga diri juga gitu kan. Terus single parent kan berarti kita jadi bapak sekaligus jadi ibu gitu kan sayang. Nah, banyak sih manfaatnya. Kan selain bisa jaga diri juga, hati kita juga diisi gitu kan dengan kerohanian, dengan inti sukma raganya juga dari Abah gitu. Karena memang tadi kegiatannya bukan hanya soal sosial gitu. Iya. Ini paket komplit ya? Iya, paket komplit emang. Paket komplit. Banyak mungkin manfaat yang tidak bisa Bunda sebutkan ya, Bun ya? Iya. Tapi yang paling dominan itu ya, Bun, yang rasakan. Dan saya yakin hal-hal positif itu tidak pernah tidak mengandung sesuatu kebermanfaatan. Pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya gitu. Apalagi untuk seorang perempuan jadi lebih tangguh gitu kan, lebih tangguh di bidang olahraga. Nah, untuk kebermanfaatan nih, Bah, ini Abah sebagai guru besar tentu lebih tahu gitu dari mulai segala sesuatunya. Kebermanfaatan yang memang paling dirasakan tentunya itu apa sih, Bah, untuk peserta-peserta yang mengikuti kegiatan ini? Ya, manfaatnya tuh ya utamanya itu untuk kesehatan ya. Iya. Untuk kesehatan, untuk menambah mental gitu. Terus ketiga untuk istilahnya menambah keberanian kita supaya kita benar-benar harus bertindak dengan jernih, terus supaya bisa kuat dan bertanggung jawab lah gitu. Mantap. Dalam hal apapun itu. Kuat gitu ya, kuncinya kuat gitu. Nah, sebelum ke harapan nih, Bah, ingin bertanya, tadi kan Taji Wulung ini sudah cukup lama, berarti berapa belas tahun ya? 13 tahun dari tahun 2009 gitu. Karena ini dalam pencak silat, sudah pernahkah ada prestasi yang diraih, Bah? Atau misalkan delegasi kemana gitu? Kalau prestasi itu belum sih, kalau untuk pemerintahan belum. Menuju ya? Iya. Sekarang lagi menuju itu. Kalau dulu sebelum sih, belum. Kalau dulu tuh dominannya tuh untuk istilahnya teh untuk mengembangkan seni bela diri dan untuk istilah mempertahankan budaya kita lah. Iya. Supaya budaya kita itu jangan sampai kalah sama yang lain. Iya. Nah itu. Gitu. Soalnya kan satu negara bisa hancur kalau budayanya nggak ada. Iya. Gitu. Ketika budayanya rusak, maka negaranya juga ikut ini terasa. Harapan ke depan, Bah, untuk Taji Wulung ini
yang kalau berusia sudah berusia 13 tahun kan? 13 tahun itu di bulan apa? Tahun ini udah anniversary belum, Mbak? Belum ya? Belum. Berarti menuju 14. Iya. Harapan ke depan, Mbak, di usia 13 tahun menuju 14 tahun untuk TJ Wulung ini, Abah sebagai guru besar itu seperti apa, Mbak? Ya, pengennya sih kompak semua. Kompak, terus semangat, lebih semangat lagi. Menjaga istilahnya tuh seni budaya untuk kita semua, pokoknya budaya Indonesia ya. Nah, itu. Melestarikan kebudayaan gitu ya, Bah. Selain banyak mereka bermanfaat yang diambil, ternyata kita juga di sini sedang mempertahankan kebudayaan di samping banyaknya budaya asing yang masuk kita ya, Bah ya. Oke, sangat menginspirasi sekali warga Tasikmalaya. Lanjut untuk Kang Sandi, adakah yang ingin disampaikan nih untuk para warga Tasikmalaya berbicara soal tadi TJ Wulung? Ya, mungkin saya ingin sedikit mengeksplor tentang Padepokan TJ Wulung Galunggung ya. Di mana tadi dijelaskan secara organisasi itu ada bidang untuk prianya itu masuk ke disebut Wirayuda. Khusus perempuan masuk ke Janapati yang dipimpin oleh Bunda Rika. Nah, ini memang Padepokan TJ Wulung kita sedang berproses untuk ke jalur prestasi. Kita sedang mengajukan menjadi keanggotaan dari IPSI. Ya, kenapa kita Padepokan TJ Wulung Galunggung sudah 13 tahun tetapi belum masuk menjadi anggota IPSI? Karena terus terang jurus-jurus dari Padepokan TJ Wulung Galunggung itu memang untuk langsung petarung gitu. Kalau misalkan masuk memang agak cukup keras. Jadi kalau dalam tanda kutip mematikan sebetulnya kan gitu. Makanya sekarang kita untuk jalur prestasi kita ikuti regulasi dari pemerintah dan dari organisasi Ikatan Pencaksilat Indonesia, dan bentuklah gerakan-gerakan seperti TGR gitu kan. Jadi ini yang kita tempuh sekarang. Berarti ada jurus-jurus khusus. Ada jurus-jurus khusus itu. Ini pengennya harapan, tapi bentar. Jadi pengen nanya lagi nih sebelum kita close. Jurusnya seperti apa aja tuh, Kang? Kalau jurus khusus dari Padepokan TJ Wulung Galunggung mungkin nanti kan itu internal Abah ya, karena tidak semua dapur kita open juga kan gitu. Nah, itu yang mungkin kenapa tadi jumlah Janapati sendiri yang aktif hanya sekian yang disebut. Karena bukan apa-apa. Sama seperti kita berbicara, kita membina orang yang berkualitas, bukan terfokus pada kuantitas jumlah banyak orang. Karena yang tadi Bunda Rika sampaikan itu di internal kita di tingkat pusatnya. Karena untuk cabang-cabang mungkin udah ribuan ini, gitu kan. Makanya dibentuklah Janapati yang dilatih oleh Bunda Rika sendiri itu hanya sekian orang. Itulah ya untuk kita menuju jalur prestasi, kita didik calon-calon pelatih-pelatih tersebut. Karena dengan ikuti regulasi pemerintah, masuk Ikatan Pencaksilat Indonesia, harapannya ini menjadi kurikulum juga di sekolah nantinya. Sama seperti Cakrawulung berarti dan menjadi bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah gitu. Betul. Oke, itu dari Kang Sandi gitu ya. Lanjut dari Bunda Rika. Harapan nih Bun ke depannya secara pribadi untuk TJ Wulung ini ke depannya seperti apa? Ya, harapannya terutama buat Janapati ya, TJ Wulung supaya bisa lebih berkembang lagi, menginspirasi buat ibu-ibu rumah tangga yang punya kekosongan waktu gitu kan. Di samping ada kegiatan ibu-ibu yang lainnya juga seperti senam atau apa, kita ikut melestarikan budaya lah kita dengan seni bela diri gitu kan, mengolah kesehatannya dengan seperti itu. Baik ya. Itu para warga Tasikmalaya, kita tadi sudah mendengarkan dari Abah Toto, dari Kang Sandi, dari Bunda Rika tentang TJ Wulung. Ternyata memang TJ Wulung itu adalah Padepokan Pencaksilat gitu ya, yang memang di dalamnya itu tidak hanya diajarkan pencaksilat tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Contohnya ini mungkin salah satunya kan Bunda Rika sebagai ketua Janapati dia ikut panahan juga gitu. Apalagi gitu kan. Makanya saya katakan di episode sebelumnya sama waktu itu ada Teh Cin kalau nggak salah, ada Ibu Dewi kalau nggak salah, itu disampaikan bahwa sudah saatnya wanita itu berperan, bukan berperan gitu kan ya Bun ya. Sebagai perempuan kita ya harusnya sudah menjadi mitra sejajar untuk laki-laki gitu kan ya Bun. Nah, terima kasih untuk Abah Toto, Kang Sandi, Ibu Rika sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan berlatih gitu ya.
sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbicara lagi di episode berikutnya gitu, dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Mudah-mudahan nanti bisa kita mendengarkan kabar-kabar baik nih dari Abah gitu ya, terkait generasi-generasinya sudah sampai mana gitu. Ya nanti mungkin bisa kita bersama lagi pada saat nanti peresmian ya Pak, peresmian bukan cabang di salah satu tempat nanti. Kapan tuh? Kalau nggak salah bulan sekarang lah. Bulan besok tuh? Ya di Cibalong. Cibalong. Peresmiannya nanti di Cibalong insya Allah ya Pak ya. Nah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan kesehatan lahir batin sehingga kita nanti kedepannya bisa berbincang kembali tentang kabar baik yang memang harus kita share ke para wargitasi. Mungkin itu saja pembahasan episode di kali ini tentang Padepokan Taji Wulung Galunggung. Soal nanti para wargitasi pengen tahu nih emang gimana aja gitu, bisa datang ke mana nih Bah? Di Jalan Mancagar. Di Jalan Mancagar, Gunung Jambu, Kota Tasikmalaya. Patokannya pokoknya mah di Transmart sahabat-sahabat. Transmart pokoknya tinggal gampang lah, nanti di Maps aja gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya Rosmayanti pamit undur diri. Nuhun wal kalam wa yasurun wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taji Wulung. Takbir. Media Warga, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.